Baru bikin brand, kira-kira mending langsung ke vendor atau ngerjain sendiri ya? Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke, jadi untuk topik kali ini adalah hot topic yang mungkin udah beberapa bulan kemarin banyak yang DM ke aku gitu kan. Nah DM-nya tuh kebanyakan mereka tanya bikin brand itu mending kalau misalnya di awal itu langsung nyerahin ke vendor atau kita urus sendiri dari hulu ke hilir. Mulai dari beli kain, jahit, sablon, marketing, selling, itu yang kita urus sendiri atau yang kita cari sendiri. Tapi sebelum itu kayak biasanya bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol loncengnya, nyalain notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian. So teman-teman, langsung aja kita mulai untuk pembahasan tentang tema kali ini. Oke, jadi kalau misalnya kalian tanyain kayak gitu tadi ya, kayak di intro tadi, jawabannya sih ya tergantung kalian cuy. Kalau misalnya kalian banyak waktu luang gitu ya, untuk ngurusin produksi, silakan urus hulu sampai hilirnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian tipe orang yang nggak mau ribet, ya kalian bisa fokus ke marketing sama penjualannya aja. Untuk masalah produksi, bisa langsung kalian serahin ke vendor aja. Kalau aku awal dulu ya, emang aku langsung fokus ke brandnya gitu. Otomatis aku mikirnya hanya marketing sama penjualannya doang. Mikir gimana caranya produkku ini bisa laku terjual. Apalagi aku build Masahiro ini sebagai single owner. Jadi aku build ini sendiri, bukan kayak patungan sama teman atau ada orang atau investor gitu, enggak. Jadi emang pure ini aku bangun dari duitku sendiri, dari jeripayaku sendiri waktu di awal. Yang berarti aku harus pinter bagi-bagi pikiranku nih. Kalau misalnya semuanya aku handle mulai dari hulu ke hilir, ya meninggoy pak gitu kan. Jadi waktu itu aku ambil yang prioritas lah, yaitu waktu itu aku ambil adalah marketing sama sellingnya aja yang aku pikirin. Tapi ya namanya baru merintis gitu kan, ya nggak langsung nemu juga yang vendor yang bagus gitu atau semuanya yang bagus gitu, enggak. Pas awal-awal dulu aku nyari-nyari vendor, ya pernah dapet yang zonk gitu kan. Niatnya aku pengen cari vendor yang murah gitu kan, aku cari yang murah biar HPP-nya itu nggak ngepuk gitu kan. Malah zonk gitu kan, hasilnya malah harus produksi ulang gitu ke vendor yang lain karena ya nggak layak kejual gitu loh. Dan itu menjadi salah satu pengalamanku yang berharga sih. Jadi kalau misalnya belum pernah ngalamin itu ya aku juga mungkin nggak bakalan tahu kan. Tapi kalau misalnya kalian build bisnis itu dengan bareng-bareng atau sama tim atau sama teman, ya kalian bisa bagi-bagi tugas kalian. Ada yang mungkin ngurusin produksi, ada yang ngurusin marketing, ada yang ngurusin selling dan lain-lain. Jadi masing-masing divisi itu bisa fokus ke bidangnya masing-masing. Kalau misalnya kalian bekerja dengan tim atau kalian ownernya itu nggak sendiri, itu kalian perlu namanya job desk dan pembagian hasil, pembagian profit itu yang jelas di awal. Ini yang aku tekankan setiap misalnya ada orang tanya, Mas kalau misalnya bikin brand atau bikin bisnis bareng teman itu kayak gimana? Ya kalian harus clearin dulu di awal, semuanya itu harus udah clear di awal. Biar kalau misalnya pas lagi jalan, bisnisnya jalan, itu ada mungkin yang nggak sesuai sama job desk, nggak sesuai sama tugasnya, itu bisa kalian tegur, nggak pakai baper-baperan gitu. Salah ya salah gitu. Karena job desknya terus sanksinya juga jelas. Nah rata-rata yang bisnisnya buildnya itu rame-rame gitu kan, yang keroyokan gitu, terus jalannya cuma bentar gitu kan, nggak lama, ya kebanyakan sih waktu ditelisik lagi, waktu diulik-ulik lagi, kesalahannya adalah waktu di awal itu tadi. Ya karena kasus itu teman-teman, nggak ada hitam di atas putih yang clear, kemudian ya pokoknya asal jalan dulu aja kayak gitu. Pas lagi jalan ternyata ada divisi yang mungkin kerjanya pas dilihat itu enak gitu kan, terus ada yang kok misalnya, wah kok aku soro gitu kan, kok aku susah gitu. Akhirnya aku ada pikiran macam-macam, wah ini nggak adil dan segala macam. Karena ya itu tadi nggak dirembukin job desk-nya seperti apa, pembagiannya seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ya, jawabanku simpel sebenarnya. Ya kalian lihat dulu nih, kalian sebagai single owner atau kalian kerja sama tim gitu, atau bangunnya itu bareng sama teman-teman. Jadi kalau saranku, kalau misalnya kalian single owner, ya udah kalian fokus di penjualan, di marketing, di penjualan, itu aja kalian fokusin. Vendor kalian bisa cari vendor yang cocok, yang sesuai sama kriteria kalian atau sama budget kalian, biar fokus kalian itu nggak kepecah ya kan, yang ngurusin produksi gitu kan, yang ngurusin marketing, penjualan gitu kan. Kalau misalnya kalian semua urus sendiri, dari mulai cari kain, cari tukang sablon, penjahit, packing dan segala macam, kalau misalnya kalian cari itu sendiri-sendiri, ya itu bakalan kelamaan dan kalian wasting time. Karena tujuan kalian kalau misalnya membangun brand itu kan supaya produk kalian itu laku, supaya
produk atau brand kalian itu dikenal orang banyak, bukan kalian fokusnya sebagai produksi gitu. Kalau misalnya kalian fokusnya produksi, ya udah kalian fokus produksi, nerima garapan dari orang, ya udah di situ aja, jangan fokus ke penjualan ke end user gitu ya. Kalian cari aja orang-orang yang pengen produksi, misalnya kayak kaos, jaket dan segala macam. Itu kalian cari yang orang seperti itu. Kalau misalnya kalian fokusnya adalah brand, membesarkan brand, ya udah kalian fokus di gimana caranya promosi, gimana caranya selling supaya produk kalian itu laris, ya kalian fokus di situ aja. Jangan semua disikat gitu. Itu kalau misalnya kalian single owner, aku bisa berani jamin kalian ya mungkin setahun bisa jalan udah bagus lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang dari awal udah bangun brand dengan keroyokan, dengan banyak orang, dengan lebih dari satu orang, ya kalian bisa bagi per divisi sesuai sama job desk masing-masing. Jawabannya simpel seperti itu aja kalau misalnya kalian tanya tentang hal ini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video kali ini. Singkat, simple, dan semoga bisa menjawab pertanyaan dari kalian. So, teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye-bye, teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.